Boti merajalela. Populasinya makin bertambah di 10 tahun terakhir. Lu kan laki kok pakai baju perempuan. Sekarang kalau aku kembalikan, hadisnya apa? Orang itu pasti nggak akan bisa sebut. Dia hanya berucap berdasarkan apa yang mereka lihat. Aku HIV positif. Aku HIV negatif. Aku on ARV. Aku on PrEP. Aku sehat. Aku juga sehat. Aku seorang manusia. Aku pun manusia. Jadi, gak ada yang beda. Ada yang mengaku aku udah HIV pakai ARV Oh gitu. iya benar ada kan, begitu. ya. Nggak punya malu gitu. Iya udah dinormalisasi gitu ya. Misalnya saya laki-laki ya jenis kelaminnya. Iya. Terus mengubah diri jadi perempuan kan aslinya nih kita harus dikasih pelicin rutin. Kalau enggak kan lengket lagi nanti. Terus suntik hormon. Belum nanti kalau depresi dan sebagainya itu kata di Matwos itu bahwa itu ekonomi baru gitu. Menurut penelitian ya. Itu yang seperti perempuan yang sebagai botinya itu 75% anak umur 1 sampai 10 tahun yang masa kecilnya namanya gender non-conformity, itu penelitian saya S2. Itu 75% bisa diprediksi kemungkinan homoseksual. Anak-anak sekarang yang laki-laki tidak diajari mengelola kantung calon anaknya, yang perempuan nggak mendapatkan cinta di keluarganya. Emaknya siapa? Kok tiba-tiba Boti berkembang biak dengan cepat? Nah ini dia. Fenomena ini sepertinya merupakan satu fenomena yang sekarang sedang viral dan marak dibicarakan teman-teman semuanya. Dikarenakan muncul konten-konten yang seperti sudah mulai menormalisasi keadaan seperti itu. Ada konten Boti yang ngepost pasangannya ketika masuk satu akademi kepolisian misalnya. Atau juga mungkin pasangan yang kemudian kepergok ya berciuman sesama jenis di sebuah kampus. Yang ujungnya sesuatu yang mungkin bisa dibilang mengharukan, bagaimana akhirnya seorang ayah harus bersujud minta maaf kepada masyarakat karena kelakuan putranya. Mudah-mudahan itu menjadi hikmah hidayah tobatnya sang anak ya, insya Allah. Nah sekarang kita akan ngobrol tentunya juga dengan seorang pakar yang juga bisa dibilang juga mengamati masalah ini, juga membantu teman-teman untuk kemudian bisa mungkin mengcounter hal seperti ini atau menjaga jangan sampai mendapatkan akses seperti ini. Kita akan ketemu dengan dari Yayasan Peduli Sahabat Mas Sinyo Egy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah Bang Adi. Sehat juga. Alhamdulillah. Udah berarti Mas Sinyo, Mas saya panggil Mas ya, nggak apa? Boleh. Asal jangan Mbak. Langsung lari kita dari temanya langsung. Nah, Mas Sinyo ini kan fenomena ini belakangan ini makin marak ya, makin sering diomongin dan juga bahkan ada live TikTok loh. Iya. Ada live dan penggemarnya banyak, mama atau iya. Nah, ini masalahnya kok mama juga suka, bingung kita. Iya. Ada salah satu influencer ya. Dia sebenarnya pemilik salah satu skincare bahkan. Tegas gitu ngomong, habis dibully orangnya. Bersama produknya juga diserang. Oleh serangan itu, termasuk mama gitu. Padahal mama kan mestinya juga dia yang hati-hati ya gitu. Mungkin karena belum mengalami ya, atau tidak mengalami mungkin sehingga udah apalah nggak berhubungan dengan keluargaku gitu mungkin. Atau dianggap kalau mereka tuh seru kali gitu ya bagi mereka gitu. Dan asik, udah terang-terangan juga ya melakukan live gitu ya live, kemudian ditonton orang. Bahkan ada yang mengaku aku udah HIV pakai ARV gitu. Iya benar ada begitu. Ya. Dan ya kayak nggak gimana sih? Nggak punya malu gitu. Iya udah dinormalisasi gitu ya. Iya. Kalau misalnya ini memang sudah fenomena kekinian zaman sekarang atau ini karena baru terekspos aja, apa udah lama sebenarnya? Sebetulnya kalau dilihat dari sejarahnya sih ini cuma mengulang aja kan. Maksudnya sesuatu yang dari zaman kaum Nabi Lut, kemudian zaman Romawi, Yunani macam-macam sebenarnya sudah ada itu. Cuma bungkusnya aja sekarang lebih keren gitu. Hak asasi manusia dan sebagainya. Cuma kan perilakunya sama aja sebetulnya. Kan kalau kita belajar sejarah di Mesopotamia, kemudian di Cina ada pasangan misalkan Raja E sama Dongxian misalkan.
Raja itu kan dia kaisar Cina kan. Itu sampai runtuh tuh gara-gara berpasangan sama jenis itu. Nah cuma kan memang dikemas lebih oke gitu. Karena kalau kita lihat di vlognya Matwos nanti bisa dicek ya. Itu ada salah satu, jadi dia bapak yang akhirnya anaknya sampai berganti ke gitu. Nah ternyata membutuhkan dana yang luar biasa sehingga dia menuduh dalam tanda kutip bahwa ini tuh kayaknya new economy gitu, gerakan jadi ekonomi itu udah jenuh. Nah dengan adanya LGBT plus ini itu menimbulkan apa ya, kalau misalnya saya laki-laki ya jenis kelaminnya terus mengubah diri jadi perempuan, kan aslinya nih kita harus dikasih pelicin rutin, kalau enggak kan lengket lagi nanti. Terus suntik hormon, belum nanti kalau depresi dan sebagainya itu kata di Matwos itu bahwa itu ekonomi baru gitu. Jadi memang akhirnya didorong oleh berbagai macam konsorsium gitu kan. Hampir semua kan mendukung ya berbagai macam produk terkenal lah. Nah itu yang kemudian apa ya, semacam mempercepat apalagi dengan kecanggihan teknologi. Jadi ini dikemas yang baru, yang bukan seperti dulu lagi yang dalam tanda gerakan ini kita pengen kesamaan, tapi lebih ke hak asasi manusia dan sebagainya, yang dikemas lebih keren gitu lah. Tapi sebenarnya kan mengulang dari dulu sama aja, cuma dikemas ulang saja. Ini kalau dengar dari pengabaran Mas Inyo ini agak unik, kayak belum lama kita ada podcast sama Koh Willy waktu itu kan, yang dia menggambarkan di kita kan ada nasab Nabi ya. Ternyata ada nasab buatan si mereka nih yang udah bisa diakses gitu. Yang nasab yang dibuat itu Namrud itu ternyata masih ada hubungan sama Firaun, masih ada hubungan sama Julius Caesar segala macam gitu, sampai ke elit global sekarang nih. Nah, di situ digambarkan bahwa di akhir zaman nanti orang yang ngikut yang sifatnya kayak Namrud, penyembah berhala, akan ngumpul di akhir zaman. Pemimpin yang seperti Firaun akan di akhir zaman. Pengikut Nabi Lut akan ada di akhir zaman. Jadi ibaratnya ini akhir zaman ini pada ngumpul semua nih. Contohnya udah ada semua, terus kumpul sekarang ini lawan umat-umat yang ngikutin Nabi. Iya gitu. Betul. Jadi makanya ujungnya adalah itu dan itu. Iya. Makanya kan kalau kita nonton yang minta maaf yang body live tadi ya. Itu kan dia ngomong, lah kita kenapa nggak nggak diazab, nggak seperti kaum Nabi Lut, kita kalau ada apa-apa kita yang dituduh. Ya memang sudah berhenti di zamannya Rasulullah kan, Rasulullah Muhammad SAW sudah berhenti kan, bahwa semua itu tadi contoh saja. Di zaman-zaman dulu itu contoh, kamu jangan melakukan ini nih. Nah sudah berhenti di zamannya Rasulullah, kita nggak bakalan terus misalnya kita melakukan terus Amerika misalnya melakukan terus diazab, itu kan enggak seperti zaman dulu. Karena kita sudah bisa berpikir, oh ini contohnya sudah ada zaman dulu, sebenarnya kita enggak mengerjakan gitu. Jadi kadang mereka tuh ya aneh-aneh aja argumentasinya gitu. Iya ya, padahal setelah atau sebelumnya nggak tahu. Setelah itu kan ada Pompei juga tuh. Pompei kan juga tuh. Pompei sama. Cuma kan itu dia kumpulan tuh, ada macam-macam kan, ada yang sama jenis, ada yang lawan jenis, macam-macam. Cuma kan itu setelah Rasul kita nggak tahu tuh, itu azabnya kena apa gitu kan, penyebabnya apa. Ya berhenti ya di Rasulullah, maksudnya ini adalah kisah-kisah yang dulu dijungkir balikkan, yang diazab seperti ini, itu cuma contoh saja kan. Kamu tuh udah kaum yang berpikir gitu, yang bisa semestinya nggak melakukan hal yang sama gitu. Nah makanya ya sekarang gantinya ya penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu kan, ada HIV pun mungkin sudah mau ada obatnya gitu ya, cenderung mau arah ke sana. Tapi kan akan ada sarkoma korposi, penyakit baru lagi ya seperti itu. Jadi kita nggak akan pernah tahu azabnya itu ya nggak seperti zaman dulu. Cuma kan kita kaum berpikir, kaum yang bisa mempelajari sejarah. Nah itu ya jangan misalkan ada orang membunuh, apakah kemudian langsung dibalik ya enggak, iya kan sudah berhenti. Tapi jadi pelajaran ketika zaman Nabi Lut itu kan ketika diazab satu kota kan, berarti bukan cuma pelaku dan korbannya, termasuk menular berarti itu, yang mendukung. Jadi pelaku, istri kan mendukung kan, istrinya walaupun bukan pelaku tapi mendukung. Jadi maksudnya itu adalah sebuah
penyakit lingkungan gitu. Maksudnya penyakit jadi komunal gitu maksudnya. Iya. Oh. Ya kan makanya kalau kita dari sudut pandang Islam nih, itu kan kalau bermain dengan penjual minyak wangi dapat percikan wanginya, kalau dengan pandai besi dapat percikan apinya. Kalau secara psikologis kan peran komunitas tuh luar biasa pengaruhnya. Misalnya nih, saya kasih contoh, ketika kita awal-awal dengan kata anjay gitu, nah kita, apa sih, maksudnya kasar banget nih anjay, tapi karena kita sering mendengar, jadi normal. Lagi, bukan cuma normal ngikut, normalisasi. Iya, bukan cuma normalisasi ngikut, malah ikutan anjay gitu kan. Iya. Nah sama seperti itu. Jadi memang pengaruh komunitas, keluarga itu luar biasa, secara psikologis juga luar biasa. Jadi tindakan pembiaran itu juga mendapatkan hukuman kalau kita ngambil dari caranya. Setidaknya kan kalau dalam Islam nih, ketika kita nggak bisa mengubah suatu kemungkaran dengan tangan, dengan lisan kita juga nggak mampu, kan menolak dalam hati. Misalnya menolak gitu, maksudnya itu nggak boleh. Tapi ini bukannya menolak, malah ikut-ikutan, seneng-seneng, happy, nggak apa-apa kak. Karena ya kita kan dia nggak mengganggu orang lain. Nah itu tuh yang bahaya, karena mereka belum mengalami. Ya kan, coba kalau keluarganya yang datang ke kami misalnya sampai nangis-nangis, ini gimana Kak Sinyo? Saya bilang ibu mau punya emas sebesar gunung Uhud, nggak bisa gitu, istilahnya kan, karena belum mengalami aja. Ada yang datang ke kami itu, Kak Sinyo, kami nggak menyangka dulu, ya kami anggap aja itu di luar ya nggak mungkin lah kena ke keluarga kami. Tapi setelah kami mengalami, kami baru shock, baru kaget, seperti itu sih. Jadi kayak orang ya gimana sih, kalau mungkin orang kalau belum misalkan merokok ya, orang kalau belum kena itu kan aduh nggak apa-apa lah yang penting. Tapi kalau udah kena baru tobat, baru merasa gitu. Jadi kalau ya mungkin ya benar juga ya kalau kita pikir-pikir ya, kenapa komunal, karena si korban suatu saat akan jadi pelaku juga gitu. Bisa jadi, karena kan walaupun itu bukan rumusan pasti ya. Di dalam psikologis itu Bang, tidak ada pemicu tunggal. Dia kumpulan-kumpulan pemicu. Contohnya misalnya 80 anak yang disodomi robot gedek misalnya. Masih ingat ya robot gedek ya? Kan nggak semua jadi penyodomi kan? Teman saya pernah mengalami hal seperti itu, tapi dia mendapatkan keluarga yang baik-baik saja, ya baik-baik saja. Nah tapi setidaknya ketika seseorang itu mengalami seperti itu, nggak ditangani, bisa kemungkinan besar menjadi pelaku tuh. Dia akan memodel, kan mencontoh. Ketika tidak ditangani dengan baik ya. Nah seperti itu. Jadi memang dia memang bukan rumusan pasti, tapi ketika seorang anak atau orang yang sedang grow up ya, kemudian dia mengalami pelecehan seksual, kejahatan seksual, tidak ditangani dengan baik, buahnya bisa macam-macam. Termasuk salah satunya menduplikasi. Oh jadi masyarakat sekarang yang mulai resah dengan banyaknya konten boti ini dan juga banyak yang viral berhubungan dengan boti ini gitu. Ini hal yang wajar ya untuk mencegah normalisasi sebenarnya. Ini kan perubahan sosial kan, maksudnya lama-lama kok jadi biasa ya. Iya, makanya itu kan semestinya kita kan warga Indonesia ya. Harusnya kan punya budaya sendiri. Kita punya Pancasila setidaknya yang saling mengingatkan lah. Maksudnya setidaknya kita nggak subscribe, nggak mengikuti, nggak rame-rame ketika mereka live, karena kan yang dikonsultasikan tuh kalau saya pernah lihat ya, itu yang dibicarakan seksualitas gitu. Padahal kalau seksualitas kan ada dokter Boyke ya kan, yang dia tahu memang ahlinya, pakarnya. Nah ini malah ngomongin yang diomongin si Boti sama pasangannya sesama jenis gitu. Yang tanya emak-emak. Kan saya pikir kan emak kepo gitu pengen denger. Iya kan, mestinya ada halo dok, macam-macam lah yang dimana mereka bisa tanya ke ahlinya gitu. Ngilu ya denger ya. Iya kan, mungkin ini ya dengan perkembangan teknologi akhirnya kadang anak-anak misalnya harusnya kalau misalkan mau menghilangkan jerawat kan dia nyarinya harusnya di konten yang betul-betul memahami itu kan. Tapi hanya nyarinya di TikTok yang kita nggak tahu orang ini paham bener apa enggak nih. Apakah hanya hoax atau apa kita nggak tahu. Itulah. Dan itu masyarakat Indonesia memang namanya seperti itu gitu. Validasi digital itu lebih dipercaya oleh masyarakat sekarang dibanding validasi nyata. Bener. Gitu. Kadang-kadang seseorang yang bukan dokter dengan personal branding, nge-branding dirinya tahu akan berbagai hal, itu yang ditanya dibanding dokter.
Jadi kadang-kadang ya pelaku ini jadi seperti expert. Lah jangankan masyarakat awam ya Bang Ari ya. Misalnya gini nih, kayak masih ingat nggak yang menggandakan uang tuh? Ya. Siapa saya lupa namanya. Lupa saya dulu. Itulah. Itu yang kena ada profesor. Iya benar. Kita kan ya. sampai ya Allah, kita nih maksudnya kita ya ini kan ini dokter yang orang berpikir gitu. Pasti bisa kena gitu. Iya. Jadi memang sempat itu kita juga tempat heboh itu juga viral ya. Iya, apalagi masyarakat yang istilahnya kadang ngikut aja. Udahlah ini gitu. Nah, paling ya itu sepengalaman kami, Bang, kalau setelah terkena baru berpikir tuh. Kadang. Jadi misalnya nih anaknya udah kena HIV baru maksudnya kami menyesal kayak gitu. Itu sih. Nah, itu dia. Emang mungkin nggak sih laki-laki tuh tertarik dengan laki-laki tuh mungkin apa enggak sih? Misalnya orang yang udah tumbuh sebagai laki-laki gitu misalnya, kehadiran ayahnya juga ada gitu misalnya kan, tumbuh tapi suatu saat gitu bisa menjadi yang menyukai sesama jenis gitu. Mungkin bisa soalnya di sini banyak fakta-fakta yang viral-viral ini ada hubungan dengan militer kan. Iya. Itu yang Akpol itu kan militer jatuhnya. Iya. Pendidikan keras gitu, kenapa jadi? Sangat mungkin sekali. Yang pertama kesepakatan para ilmuwan nih orientasi itu bisa bergeser-geser. Cuma bergesernya seperti apa masih menjadi perdebatan. Nah kalau di laki-laki nih kenapa itu seperti ini mudah di laki-laki? Iya. Karena logikanya seperti ini, secara biologis alamiah itu tiap 3 hari kantong sperma penuh. Untuk menjadi calon anak sempurna itu kan butuh waktu 3 bulan untuk menjadi calon anak sempurna. Tapi perangkat-perangkatnya diproduksi tiap menit. Nah sehingga ketika seorang anak misalnya dia mimpi basah atau balik sekitar katakanlah umur 12 ya. Nah dia kan tiap 3 hari penuh. Nah ketika penuh itu tidak diajari orang tuanya, tidak diajari gurunya mengelola kantung spermanya, kantung calon anaknya, akhirnya bingung kan dia. Iya. Nah kalau zaman dulu kita nggak banyak rangsangan. Kita kan sibuk sama main layang-layang, macam-macam. Nah ketika zaman now digital, rangsangannya luar biasa. Nah sifat di laki-laki itu Bang Ari itu membosankan. Jadi dia itu kayak semacam isikam isigu. Laki-laki kalau stres nih Bang, itu larinya kan nafsa ya, merokok, narkoba, makan. Kita akan memerlukan dopamin kan itu yang bikin laki-laki itu rileks. Nah salah satunya seks. Nah bedanya kalau makan ujungnya overdosis. Nyam jantungan mati. Merokok sama overdosis. 1 pil, 2 pil. Nah kalau seks nggak bisa. Seks itu dia akan semacam berevolusi gitu, berubah bentuk. Misalnya nih awal pas penuh nih kita masih takut, masih kecil ya, mulailah nonton misalnya minta maaf ya film-film yang mbak-mbaknya kalau yang tertarik sama perempuan yang bodinya aduhai, misalnya nonton Naruto yang ditonton Tante Tsunade yang tapi emang kartun-kartun gitu kenapa harus nonjol-nonjol gitu kan? Ya memang kalau di sana memang untuk dewasa, nggak boleh untuk anak-anak. Ya atau mungkin memang itu pancingan biar mereka cepet itu kali ya. Karena tokoh-tokoh komik begitu semua tuh, Marvel aja kayak begitu. Merangsang gitu. Nah itu akan bosan. Mulai masuk nanti menonton bokep. Bosan. Akan coli, onani, masturbasi. Bosan. Naik level terus. Nah jadi dia memang butuh rangsangan yang lebih. Itu memang secara biologis seperti itu. Dia akan meminta lebih, nanti akhirnya minta maaf pacaran ya. Pacaran, bosan, ganti ke sesama jenis, bosan ganti ke binatang, ke benda-benda, sampai fetis. Fetis itu tertarik sama bagian tubuh atau benda. Saya punya klien seperti itu. Aduh. Jadi ini Bang, dia tertarik sama lengan yang berotot. Nggak peduli laki-laki sama perempuan, pokoknya lengannya berotot, dia pengen ngesek sama lengan itu, seperti itu. Jadi guys, jadi gini. Maaf nih Bang Sinyo. Kan katanya ada yang mengatakan bahwa di atas 60%. Aduh saya baca di mana sih itu. Pokoknya di atas 60% pria itu have porn addiction. Iya, jadi itu yang berdasarkan survei yang mengaku ya.
Kalau yang nggak mengaku bang, itu kan maksudnya gini, Bisa lebih. seperti expert gitu, paham nggak? Itu kan yang diteliti, kemudian yang mengaku jujur gitu. Nah bayangkan yang nggak diteliti, yang nggak mengaku, paham nggak? Iya. Jadi lebih dari itu kan? Jadi maksudnya berarti porn itu sangat mudah, ibaratnya kayak semacam masuk ke dalam penerimaan laki-laki gitu. Iya, karena di laki-laki karena berhubungan dengan biologis, maka minta maaf dia langsung ke seksnya itu sendiri, bokepnya. Kalau perempuan kan enggak. Perempuan itu dia bisa nge-seks atau nonton bokep tapi cenderung jijik gitu. Dia lebih ke prosesnya, cintanya. Makanya kan lebih suka drama gitu kan, yang nanti ujungnya cium-ciuman, tapi enggak yang sampai nge-seks gitu. Kalau laki-laki kan langsung to the point, misalnya bokep gitu. Kalau ada ceritanya malah mungkin skip. gitu. Nah itu bang, sehingga nanti tadi kalau abang bilang, apakah nanti laki-laki yang awalnya tertarik sama perempuan bisa menjadi homoseksual atau minimal biseksual? Banyak. Di klien kita banyak. Contohnya nih, ada klien dia dari Bandung, PNS. Pas mahasiswa bang, dia ditawari, minta maaf ya, seks lewat mulut tuh sama temennya, orang seks. Aduh, sama jenis. Sama jenis. Dia jijik awalnya bang. Wah nggak mau homo gitu kan. Nah entah bagaimana dia mencoba sekali dan ternyata dibayar. Nah di situ tuh. Akhirnya dia kayak mencari uang bang. Nah kalau di kalangan kaum homoseksual atau kaum gay ya katakanlah, dia sebagai yang beruang, yang badannya gede, rambutnya banyak, itu disebut bir. Nah dia akhirnya ketika menikah itu Sabtu melakukan 3 kali, Ahad 3 kali, ngakunya sama istrinya bekam. Padahal 3 kali itu dia diolah seks 2 kali dan menyodomi sekali. Tiap satu dan dibayar, dan melakukannya di hotel bintang 4 dan 5, bukan di kos-kosan. Akhirnya apa? Yang awalnya dia hanya tertarik pada perempuan, di tahun ke-6 dia jadi biseksual, jadi tertarik sama laki-laki juga. Nah seperti itu. Jadi yang ditanyakan abang tadi, apakah bisa bergeser? Bisa. Cuma setiap individu itu unik gitu. Apakah polanya sama? Belum tentu. Seperti, tapi bisa. Jadi kita nih yang nonton ya, termasuk abang, jangan ya, kita bersyukur. Misalnya kita tertarik sama perempuan, tapi jangan sampai sombong gitu. Wow, saya nggak mungkin, karena walau alam kita nggak tahu ke depannya kan. Dan gitu. Berarti yang dibilang tadi berapa persen itu tertarik sama porn itu juga sebenarnya masih level rendah ternyata ya. Iya, kalau dulu ingat Bunda Irisman, Yayasan Kita dan Buah Hati, kalau setahu saya kan waktu itu anak SD aja di tahun 2014 udah hampir 94% yang nonton pornografi. Jadi kalau bisa dibilang ada konten yang kemarin saya baca, tapi komedi sih kontennya. Bapak gay apa straight? Gitu kan. Saya mah straight bilang gitu kan. Nah, kalau Bapak, orang lihat Bapak straight apa gay? Orang lihat saya straight dong, coba di foto, cepet tanya lagi. Bapak gay apa straight? Saya straight. Coba lihat foto ini. Gay apa straight? Itu mah gay padahal. Jadi memang undetectable ya. Jadi gini, kita pisah dulu nih. Jadi hubungan seks dalam bentuk apapun bang, itu pasti cuma ada batang dan lubang. Paham ya? Maksudnya ada lagi, ada perempuan. Mau bentuknya apapun. Mau lubangnya punya batang juga apa enggak gitu. Mau sesama jenis, laki-laki, mau perempuan ya pakai dildo lah dan sebagainya. Nah termasuk dengan binatang kan ya, intinya ada batang, ada lubang, ada yang sebagai laki, ada yang sebagai perempuan. Nah yang susah ditebak itu yang laki-laki menyukai laki-laki, orientasi seksnya homoseksual, tapi sebagai laki-laki, paham? Dia sebagai topnya gitu. Dia maunya menyodomi, maunya saya nggak mau dia disuruh oral, nggak mau, jijik dia. Disodomi dia nggak mau. Nah itu tambah susah karena ya kayak orang yang biasa aja. Nah si laki-laki yang paling mudah menurut penelitian ya, itu yang seperti perempuan yang sebagai botinya itu 75% anak umur 1 sampai 10 tahun yang masa kecilnya namanya gender non-conformity, itu penelitian saya S2. Itu 75% bisa diprediksi kemungkinan homoseksual ketika dewasa. Jadi misalkan abang dulu punya temen SD, ini kok kayak perempuan ya, itu 75% kemungkinan setelah dewasa homoseksual. Sisanya ada yang heteroseksual dan sebagainya. Tapi itu cuma orientasi seks ya. Karena kan perilaku nggak ada hubungannya berbanding lurus dengan orientasi seks. Paham nggak? Maksudnya gini, saya orientasi seksnya
tertarik sama perempuan berarti heteroseksual. Ya. Misalnya nih istri saya jadi TKW Hongkong 5 tahun, kan nganggur saya. Akhirnya bisa ke anak laki-laki, anak perempuan, ke laki-laki dewasa, ke perempuan. Paham ya? Jadi tindakan seks itu tidak berbanding lurus dengan orientasi seks. Jadi yang bisa diprediksi yang laki-laki yang sebagai perempuannya. Itu yang paling mudah. Nah, kalau secara umum ada ciri fisik maksudnya? Iya, maksudnya misalnya nih, apakah kalau kita melihat laki-laki yang tulangnya lunak yang kayak perempuan, apakah dia kemungkinan homoseksual? Ya paling kita cuma bisa menduga 75%. Nggak bisa 100%. Paham ya? Karena masih ada metroseksual, ada kultur orang Jawa Tengah kan minta maaf ya kayak perempuan kan, monggo Bu, monggo Pak. Iya, gitu. Halus-halus sama Jawa. Atau metroseksual misalnya. Malah orang saya kan orang Jawa kayak gemulai gitu. Istrinya banyak. Iya. Atau misalnya metroseksual, laki-laki yang dituntut zaman masuk ke salon. Padahal kan belum tentu dia homoseksual gitu kan. Enggak boleh jenggotan. Harus manikur, pedikur, saya nggak tahu lah. Makanya di salon gitu lah. Itu juga belum tentu homoseksual. Itu makanya yang paling mudah ya. Nah, paling mudah Bang kalau kita sebagai laki-laki nih dan sebagai orang tua kalau ada yang nonton ya. Pandangan mata di laki-laki itu nggak bisa bohong. Misalnya nih, ini saya abang lagi mau main film, saya krunya, terus saya kok lihat abang sekali, udah nggak pernah ini lagi ya, nggak tertarik. Tapi kalau lihat lagi, telan ludah, pengen kenalan, nah itu hati-hati itu. Paham ya maksudnya ya? Saya pernah di Jepang tuh tempat ngopi kan, gitu kan, lihat ada orang itu, lihat begini. Iya. Mungkin karena kita bukan kayak orang Jepang kali ya. Iya, jadi pandangan mata laki-laki itu memang susah karena secara biologis saja dia lebih sempit 30% dari perempuan. Maksudnya jadi, lebih sempit pandangannya. Jadi misalnya nih perempuan ketika melihat ke depan, dia melihat ke samping itu jauh lebih lebar. Misalnya dulu abang masalah ke depan tapi dia tahu apa yang kejadian. Itu tuh kalau perempuan. Itu mah istri saya banget itu. Misalnya gini dulu abang menggoda, "Hai gadis, godain kita dong." Dia kayaknya seakan-akan nggak lihat kan padahal ngelihat. Padahal lagi. Nah, kalau laki-laki enggak, dia harus geser sedikit tuh. Nah, gitu. Jadi itu paling mudah tuh dari mata. Jadi abang kalau punya anak ya, terus mudah ada laki-laki melihat kok matanya seperti gitu. Itu diwaspadai gitu. Mau anaknya laki-laki, mau anaknya perempuan, kok ada yang pandangan matanya itu apa ya maksudnya jelalatan gitu ya. Itu harus diwaspadai. Nah, ini makanya ini juga jadi ini mungkin para orang tua ya. Ini apalagi hubungannya dengan keluarga yang pasti ini adalah hub pertamanya anak ya, maksudnya station pertamanya anak gitu ya. Kalau anak-anak kita tuh pretty boy gitu tuh kan jadi target ya. Iya, jadi harus hati-hati. Intinya gini Bang, supaya saya membantu para orang tua ya, hati-hati dengan pola yang berbeda. Itu harus diwaspadai apapun bentuknya. Misalnya nih, abang punya anak SD, terus saya anak SMA nih. Kok saya mainnya sama dia, ngajak main, itu diwaspadai itu. Berarti ada something wrong di situ. Kalau justru sebaliknya gini, ya kan saya punya anak remaja nih. Dia lagi suka dengan seseorang lah, gitu ya. Ya suka sama orang ngomong mah. Jadi dia suka sama seseorang gitu ya. Cuma kan saya tuh maksudnya pacaran itu kan nggak jadi satu value di rumah kita. Ya, tapi kita kan nggak bisa kemudian ya kan lumrah lah kalau ketertarikan lawan jenis itu di usia-usia gitu kan, maksudnya gitu. Waktu saya bilang belum pacaran sih, ngomong pacaran sih belum ya, karir dulu lah atau pendidikan dulu, mapan dulu begitu kan. Terus istri saya bilang, "Pi, masih syukur dia normal loh, Pi," gitu. Ibaratnya ya kamu nggak ini tapi ya kamu tumbuhkan aja rasa dia sukanya sama wanita itu hal yang normal, tapi jangan ditutup begitu. Biar kita pusing loh kalau dia nggak suka lagi sama cewek kan gitu kan. Nah ini kayak si Malakama nih. Kan kalau
seorang ayah itu kan nggak boleh membiarkan anaknya pacaran ya Betul, kan dalam betul, betul. dalam keyakinan saya ya gitu ya. Tapi juga kita juga nggak bisa menutup ini sebuah hal yang naluriah ya atau juga Iya. mungkin ya nature lah gitu kan ibarat Iya. umur segitu lagi suka keterkan lawan jenis kan gitu kan. Nah itu bingung tuh kita nggak boleh nggak mengokekan pacaran kan ada dayus ya gitu nggak mengokekan pacaran tapi juga kita nggak mau dia terjerumus ke pergaulan yang berbeda Iya. gitu. Nah ini bagaimana cara mengkondisikannya gitu? Kalau saya kan saya kasih kesibukan lah apa segala macam ikut Iya. kegiatan apa segala kan tetap aja namanya perasaan tiba-tiba ngilang. Kapan udah lagi makan di mana gitu. Iya. Udah bisa nyetir sendiri kan ada di mana ya maksudnya banyak hal yang nggak bisa kita kontrol itu caranya kemudian memahamkan kepada anak gimana untuk supaya juga tapi jangan sampai terjerumus. Iya. Kalau terjerumus ke sana tuh lebih susah banget baliknya Iya. gitu. Jadi yang pertama kita mestinya bersyukur dulu, betul kata istri. Oh. Kita bersyukur dulu bahwa seorang anak mempunyai ketertarikan pada lawan jenis itu ya alhamdulillah. Ya kan, bersyukur dulu. Nah yang kedua diarahkan. Kan yang nggak boleh dalam Islam itu aturannya mengikatkan diri. Ya. Ikatan diri dalam Islam kan cuma tunangan dan menikah. Ya. Itu kan selain itu kan tidak halal gitu. Jadi dijelaskan baik-baik kalau di rumah kami, Bang, kami suami istri kita nggak pacaran dulu. Ya. Kita dijodohkan sama teman, ketemu, oke cocok, sudah. Putra-putri kami juga alhamdulillah mahasiswa SMA juga nggak pacaran. Tapi ditemani, Bang. Nah, kita lah jadi sahabat mereka, coaching, guiding, mengarahkan. Misalnya nih saya kasih contoh ya, putri saya itu nggak boleh disebutkan ya. Ketika SD dia satu cinta sama misalnya inisialnya F lah misalnya. Nah kita temani ya itu hal yang wajar deh kamu suka senang gitu. Cuma ya udah nggak perlu kamu milikku aku milikku nggak perlu karena kita misalnya ya ngasih kue ngasih apa dia udah tahu kok kita suka sama dia. Nah contohnya waktu itu waktu lagi viral pena atau ballpoint yang ada karakternya tuh. Nah saya waktu di mall Dek, ini ada karakter Superman, lambang Superman, wah laki banget kan gitu. Wih, abiku, manggilnya kan abi. Keren banget nih idenya, kasihkan sama si F gitu. Dia, wah besok tak kasihkan makasih ya bi, ya gitu. Jadi kelekatan itu yang penting. Nah, nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, kan bukan mengikatkan diri. Nah ketika sampai di sekolahan, pulangnya dia sedih. Kenapa? Bi, ternyata gagal, kenapa? Ketika saya kasihkan katanya kayak celana dalam. Nah, maksudnya gini, sama dia, kok kayak celana dalam dibuang. Nah, maksudnya gini, rasa suka, nggak perlu kamu nyatakan ketika kita misalnya ngasih kue nih, dia udah tahu kok, kamu suka sama dia, nggak perlu dinyatakan aku suka kamu. Kenapa? Kita nggak tahu ke depannya nanti kamu ketemu yang lain. Nah, itu saya bilang juga. Tapi dia dekat sama kita, ngobrolnya ke kita. Abangnya kadang mana F tuh nggak setia dia pasti udah ganti sama yang lain gitu, enggak ya gitu. Jadi nggak pacaran, nggak mengikatkan diri, tapi pembicaraan itu hanya masuk di rumah kita. Karena kan dia butuh semacam pelampiasan. Bayangkan kalau misalnya nih nggak ada pelampiasan, akhirnya ke internet. Bisa tersesat. Jadi kita nih yang jadi coachingnya, jadi guidingnya. Kalau misalnya gini, kita kasih hadiah, kau tolong kasih ke dia dari Pipi ya. Pesan pesannya kamu tuh disayang banget sama Pipi. Gitu maksudnya biar ngasih apa namanya informasi kalau oke, kita notice tapi yang wajar-wajar aja. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita sebetulnya misalnya nih mau kumpul-kumpul nih, mau nonton video bareng, misalnya di mana di salah satu video inilah. Ya selama banyak orang di situ terus kita ikut memantau, ya nggak apa-apa. Kumpul-kumpul selama kan yang boleh berduaan, gitu kan. Jadi kita tetap pada koridornya, tapi dia tetap nggak perlu mengikatkan diri. Kamu nanti jadi milikku ya kan nggak perlu. Cuma tahu bahwa oh iya dia suka sama aku suka sama dia, ya udah. Nggak perlu dinyatakan, nggak perlu aku sayang sama kamu, nggak perlu. Karena saya bilang, Dek, ketika laki-laki ya misalnya nih dia ngelirik-ngelirik kita aja,
senyum-senyum. Itu dia udah seneng sama kita itu. Atau kita lagi gini terus dia malu-malu tuh, itu suka, ada suka. Kalau laki-laki kan ada laki-laki terus kita lagi nih, ayo, Iya. mau kelahi kan gitu. Tapi kalau ada laki-laki nih bang, terus pas lihat abang, pas abang lihat dia malu-malu, itu juga harus hati-hati itu. Nah, tapi kayaknya pengetahuan gini perlu dikasih tahu ke anak-anak kita deh, biar mereka juga was-was kalau misalnya ada kayak begitu ke mereka, mereka juga tahu untuk nggak terlalu dekat sama itu ya, betul betul kan? Jadi pokoknya kita tuh lekat sama kita. Apa-apa cerita ke kita aman tuh. Kan kayak kemarin ini cerita betulan nih bang, kan anak saya udah mahasiswa ya. Dia jadi penjaga perpustakaan. Terus tiba-tiba dia dikasih uang tuh sama salah satu klien perpustakaan itu. Dan jumlahnya lumayan gitu. Kita langsung warning dong. Ini laki-laki nih. Kenapa bang? Aku disuruh downloadin gitu. Disuruh downloadin pustaka-pustaka gitulah. Terus dia ngirim uang. Nah kita sebagai orang tua warning. Dia cerita, kita warning tuh. Hati-hati bang kalau nanti ada gerakan apa terus main ke kos. Putra saya, iya aku udah tahu itu. Tapi kayaknya sih orangnya nggak ke situ kok. Jadi dia memang mengucapkan terima kasih aja gitu. Nah itu kan yang penting itu komunikasi, kelekatan. Kalau sampai anak kita nggak mau cerita ke kita, itu yang bahaya. Karena kan kalau misal minta maaf ya, anak kita keliru, salah, tanpa sengaja nonton bokep, tapi masih lekat ke kita, kan masih bisa di-guiding. Diarahkan, kita loh cinta yang pertama bagimu, cinta yang akan selalu sampai akhir hayat, the best. Itu ya anak akan ngikut. Tapi kalau belum apa-apa ini udah kita putus, ya kan kasihan. Akhirnya kelarinya ke internet. Ya benar. Itu. Jadi nggak apa-apa sih ya, ditemanin aja. Maksudnya, apa juga ditemani prosesnya ya. Iya, jadi misalnya abang, bapak juga, abu juga dulu yang suka banyak. Gitu. Tapi ya sudahlah nanti aja. Nah seperti itu. Benar. Itu ya memang itu kadang-kadang kita jadi salah ya. Ibaratnya kayak salah terlalu berlebihan dalam melarang tapi nggak bersama, itu juga keliru juga ternyata ya. Jadi ibaratnya kayak sebuah kejadian itu bisa men-trigger kejadian lain. Karena belum lama nih, 2 bulan lalu gua nggak salah, kami ke Taiwan tuh, Mas. Ke Taiwan, kemudian dia diundang acara talk show segala macam. Ternyata fenomena di Taiwan yang terjadi itu adalah lesbian. Iya, itu di Taiwan dari dulu tuh, zamannya Bunda Dewi Inong dan Bunda Eli Risman. Di sana tuh banyak. Ya karena ternyata sebenarnya itu awalnya normal. Iya. Tapi kemudian ngirim uang ke Jakarta dipakai kawin suaminya. Ngirim uang ke Jakarta suaminya pakai buat judol pinjol, kemudian dirongrong sama suaminya gitu. Justru di sini di Taiwannya mendapatkan teman yang bisa meneduhkan dia. Wanita tapi. Akhirnya jadi lesbian. Nah, gitu. Karena ini kan sebenarnya awalnya normal. Cuma keadaan yang membuat dia jadi begitu. Makanya kalau di perempuan tuh agak beda dengan laki-laki, Bang. Kalau laki-laki kan tadi ya libidonya. Kalau perempuan tuh yang utama adalah perasaannya dulu. Jadi bukan masalah seksnya, tapi kecocokannya dulu. Nah, tapi begitu sudah cocok tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki perempuan tuh seksualitasnya dia. Beda kalau laki-laki kan minta maaf ya, ya di bagian ini gitu. Nah, kalau perempuan tuh macam-macam. Nah, kalau perempuan udah jadi susah tuh dipisahkan. Iya. Jadi kadang-kadang kalau pria itu, koreksi kalau saya salah, Pak. Pria itu memberikan cinta untuk seks. Wanita memberikan seks untuk kita gitu. Jadi kadang-kadang dikasih seksnya supaya dapat cinta. Iya, pria cuma ngasih seks biar nanti gua kasih cinta gitu. Iya, jadi kalau perempuan tuh mencari cinta. Kalau perempuan tuh kan rumusnya. Iya, perempuan mencari cinta, laki mencari seks gitu. Iya, jadi seumur hidup perempuan itu ingin mencintai dan dicintai. Itu rahasianya perempuan tuh. Makanya Ari Lasso kan ya kalau ingin mengetahui rahasia perempuan ya sentuhlah cintanya kan. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Jadi perempuan tuh nggak langsung misalnya lihat Bang Ari, wah Bang Ari ganteng, aku pengen nikah. Enggak. Ini orangnya gimana dulu nih, proses gitu. Nah, kalau laki-laki kan enggak. Wih, cantik dia, aku pengen nikah sama dia. Wah, cantik, kayak isi kamisiku gitu. Istrinya meninggal pagi, sorenya bisa nikah lagi. Iya, awalnya mata lah, pria tuh mata ya. Iya. Udah mata langsung, kalau cewek hati, ini pria mata langsung. Nah, kejadiannya kan tadi
anak-anak sekarang yang laki-laki tidak diajari mengelola kantung calon anaknya, yang perempuan nggak mendapatkan cinta di keluarganya, akhirnya ya kasihan. Makanya yang paling penting ya memang keluarga, kelekatan dengan keluarga. Karena alhamdulillah kita ngobrol nih, maksudnya jadi ada juga solusinya di keluarga untuk menangkis supaya kita nggak kemudian keluarga kita terjerumus ke sana. Nah, Mas. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa misalnya dia ini adalah lelaki sesama jenis ya? Iya. Mana yang top, mana yang boti? Cirinya apa? Kalau yang top susah ya, karena tadi paling pandangan mata. Pandangan mata toh aja. Iya. Jadi misalnya sebenarnya kalau yang top itu sama aja kayak sama. Iya, kalau yang lain karena dia. Jadi bisa aja nih teman-teman kita gitu yang punya istri segala macam itu bisa jadi top juga tempat lain. Bisa. Walaupun dia punya istri segala macam, dia bisa jadi top juga di hubungan itu. Bisa. Karena kan dia intinya minta maaf ya, mengeluarkan sperma entah dengan bagaimana caranya gitu. Intinya kantongnya kosong. Iya. Ada yang dengan masturbasi, ada yang dengan jadi begitu top. Iya. Seperti itu. Entah dia sebagai di perempuan, entah sebagai di laki-laki, bahkan sekarang diperjualbelikan, Bang. Serius, ini yang jadi masalah juga, Bang. Jadi sekarang sampai ke ekonomi. Ini saya kasih contoh klien saja ya. Saya punya klien, dia sedang ambil S2 di Bandung. Istrinya ditinggal di Jakarta. Punya anak 1. Nah, datang ke kami, ternyata dia waktu di Bandung itu kekurangan uang, buka jasa sleep call, tahu ya sleep call ya? Nemenin tidur lewat WhatsApp, calling atau ketemu di kafe. Nah, ketika ketemu di kafe itu kita akan dikasih 500.000 di luar transport dan akomodasi. Nah, dia buka yang sesama jenis. Kenapa? Kalau dengan perempuan nanti dikira selingkuh, betul nggak? Iya. Dipikirnya aman. Nah, ketika ketemu, Bang mau nggak kamu aku oral seks tambah 200.000? Kalau kamu mau menyodomi aku 300.000, 1 juta tiap malam, Bang. Coba bayangkan. Kalau 25 hari, 25 juta. Ngeri nggak? Kalau zaman kita dulu, saya kan umurnya 52 ya. Kalau zaman kita dulu kan kalau mau buang calon anak itu kan kita yang aktif. Kita yang cari PSK misalnya, cari tempatnya dan yang bayar. Nah, ini sekarang dibalik itu. Kita dikeluarkan, di servis di hotel yang oke, dibayar pula. Dibayar. Apa makin memudahkan jadinya. Memudahkan. Jadi susah Bang kalau untuk yang sebagai top. Ya kayak laki-laki. Nah, yang perlu diwaspadai pandangan mata tadi. Diberitahu ke putra-putrinya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Kalau ada laki-laki kok pandangan matanya terlalu berlebihan, berkali-kali pandangan yang merayu-rayu. Kan kalau kita dulu kan kalau laki-laki mau apa lu? Iya kan mau. Apa lu? Mau botila bisa gitu kan misalnya. Nah, itu yang pandangan mata yang perlu diwaspadai. Nah, kalau yang sebagai perempuan ya agak terlihat ya kalau di laki-laki. Ya yang agak terlihat. Contohnya gerakan apa yang contohnya paling... nih, misalnya ini ada minuman nih. Mungkin kalau ketika dia kecil namanya gender non-conformity tadi, dia nggak bisa menutupi karena dia masih polos. Misalnya nih ambil gitu aja kan. Gitu. Ada A-nya tuh udah. Iya, kan dia membesar. Maksudnya dia tumbuh berkembang. Apanya? Ketika kecil kan dia masih polos nih. Dia kan ya ngikut-ikut seneng-seneng gitulah kayak perempuan misalnya. Tapi kan dia mengalami perkembangan kan. Ada yang ikut paskibra, ada yang jadi polisi, dia akan berusaha menutupi itu, melawan. Capek dong hidupnya. Nah, tapi ada sisa-sisanya, Bang. Misalnya, biasanya ketika happy. Jadi misalnya kayak gitu tuh. Paham nggak? Lepas. Ada yang lepas gitu. Kontrol gitu. Nah, misalnya yang awalnya nah gitu terus. Tapi kok tiba-tiba suatu saat kita melihat dia kayak gitu. Itu nggak bisa ditutupi.